Mungkin Anda sering mendengar atau membaca di laporan keuangan atau analisa sebuah istilah ROA. Apakah yang dimaksud dengan ROA? ROA, atau Return on Asset, adalah salah satu indikator fundamental yang menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Lalu, bagaimana cara menghitung ROA? ROA dihitung dengan membagi pendapatan bersih perusahaan dengan total aset. Mengapa mengetahui ROA itu penting? ROA dapat memberi gambaran kepada manajer, investor, atau analis mengenai seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Cara melihat baik dan tidaknya sebuah perusahaan dengan ROA, yaitu semakin tinggi nilai ROA, artinya semakin efisien pula penggunaan aset dari perusahaan tersebut. Bagaimana investor dan analis menggunakan ROA? ROA dapat digunakan untuk studi komparatif, yaitu membandingkan ROA sebuah perusahaan dengan perusahaan lain sejenis atau dalam satu sektor. Sehingga investor dapat memilih perusahaan terbaik dilihat dari ROA. Selain untuk studi komparatif, ROA juga bisa digunakan untuk studi historikal apakah sebuah perusahaan semakin efisien atau tidak dari tahun ke tahun. Agar lebih mudah memahaminya, kami akan memberikan contoh penggunaan ROA untuk studi komparatif. Perusahaan A berhasil mencetak laba bersih 50 juta dengan aset 500 juta. Sedangkan perusahaan B mencetak laba bersih senilai 60 juta dengan aset 500 juta. Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai ROA perusahaan A sebesar 10%. Sedangkan perusahaan B, 12%. Sehingga dapat disimpulkan, perusahaan B lebih baik dibandingkan perusahaan A jika dilihat dari nilai ROA. Itulah contoh penggunaan ROA untuk studi komparatif. Selanjutnya, contoh penggunaan ROA untuk studi historikal. Tahun 2020, perusahaan C mendapatkan laba bersih 25 juta. Dan di tahun 2021, laba bersih meningkat menjadi 30 juta. Nilai aset perusahaan di tahun 2020 sampai 2021 sama, yaitu sebesar 100 juta. Sehingga, nilai ROA tahun 2021, 30% meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 25%. Dapat disimpulkan, perusahaan C semakin efisien dan semakin baik ditinjau dari nilai ROA. Nah, itulah tadi penjelasan ROA atau Return on Asset. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tulis pertanyaan Anda terkait materi ROA di kolom komentar. Sekian video kali ini, like dan share agar video ini semakin bermanfaat. Sampai jumpa di video YF Edu selanjutnya.